Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Berjumpa kembali dalam program Morning Spirit pada pagi hari. Sebelum beraktivitas, sama-sama saya menyapa setiap jemaat Tuhan. Shalom dimanapun saudara berada, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Sama-sama kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 126 ayat yang pertama sampai yang kedua. Di tema di Alkitab kita judulnya pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ayat yang pertama, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Demikian firman Tuhan. Mungkin saudara melihat saya dan bertanya, bagaimana kita bisa tertawa saat-saat seperti ini? Bagaimana mulut kita bisa bersorak-sorak? Bukannya Bapak tahu ya, saat-saat ini saya tuh lagi dipecat dari pekerjaan saya dirumahkan, saya nggak punya duit. Mungkin saat-saat ini saudara sedang diuber-uber oleh debt collector. Mungkin saudara yang lagi mengalami pertengkaran di dalam rumah tangga saudara. Mungkin saudara lagi mengalami namanya keterpurukan di dalam kehidupan saudara akibat pandemi. Nah, saudara tanya sama saya, gimana caranya kita bisa tertawa, gimana kita bersorak-sorai? Itu adalah satu hal yang mustahil. Nah, ayat ini mengingatkan kita pada peristiwa di mana bangsa Israel atau Sion itu tunduk atau ditaklukkan oleh bangsa Babilonia dan dibuang ke Babel sebagai budak selama 70 tahun, saudara. Saya ulangi, selama 70 tahun. Artinya bukan waktu yang sebentar, bukan setahun 2 tahun, tapi 70 tahun. Di mana saudara harus tahu bahwa realitanya tidak mungkin bangsa Israel bisa keluar bebas apalagi merdeka dari perbudakan tersebut. Tapi satu hal yang mesti kita percaya, bahwa bangsa Israel tidak lelah-lelahnya untuk berharap dan percaya bahwa Tuhan sanggup membebaskan mereka. Tuhan sanggup memberikan kemenangan di dalam kehidupan mereka. Maka pada satu titik nanti kalau saudara baca di ayat 1 dan 2, bahwa Tuhan memulihkan keadaan Sion seperti orang bermimpi. Artinya apa, saudara? Tadinya mustahil bahwa mereka akan merdeka, mustahil bahwa mereka akan menang. Tapi Tuhan bisa mengadakan mujizat itu. Tuhan bisa memberikan kemenangan. Mustahil tadinya, tapi bisa menjadi kenyataan. Mungkin saudara tanya, Pak, kan masalahnya sekarang pandemi di mana-mana, semua melemah. Mana mungkin usaha saya bisa bangkit kembali? Mana mungkin saya bisa dapat pekerjaan yang baru? Kan sekarang cari kerja aja susah, sulit, Pak. Bagaimana saya bisa memenangkan tender saya, Pak? Sekarang aja semuanya sulit, Pak. Gak mungkin, mustahil. Gimana penyakit saya bisa sembuh? Dokter aja bilang gak ada jalan, gak bisa sembuh, gak ada harapan. Tapi saya mau ingatkan buat saudara bahwa jangan pernah lelah-lelahnya, jangan pernah berhenti percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang mustahil atau tidak mungkin di mata manusia. Tuhan sanggup memberikan mujizatnya kepada saudara dan saya. Nanti kalau saudara baca di rumah di bawah di ayat ke-6 sampai ke-8, ke-4 sampai ke-6 maksud saya. Di sana ada tertulis, saudara, bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Mungkin saat ini saudara berdoa sambil mencucurkan air mata setiap malam. Saudara menantikan janji Tuhan, saudara menantikan pertolongan Tuhan. Mungkin saat ini belum ada titik terang, saudara, tapi terus saya dorong saudara, terus percaya, terus andalkan Tuhan. Bahkan di firman Tuhan bilang, orang yang menabur dengan maju, saudara, sambil menabur benih. Artinya apa, saudara? Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi saudara harus tetap maju. Saudara harus tetap melangkah. Melangkah dengan apa? Dengan beriman kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Maka kita akan melihat hal yang mustahil bagi manusia, Tuhan sanggup
kerjakan buat setiap kita. Doa saya buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan program Morning Spirit pada pagi hari ini, saudara, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa buat penonton, setiap yang menyaksikan, yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Tuhan berkati usaha mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, berkati studi mereka, berkati bahkan setiap doa-doa mereka. Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan berkat sepanjang hari ini, hari sukacita, hari damai sejahtera, hari berkat, hari kemenangan buat setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.